Sebentar lagi, seorang penghuni surga akan masuk. Dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari." Semua mata pun tertuju ke pintu masjid, dan pikiran para sahabat pun membayangkan seorang yang luar biasa. Penghuni surga, demikian gumam mereka. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang pria dengan air wudhu yang masih membasahi wajahnya. Apakah gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Tidak seorang pun yang berani bertanya, walau semua sahabat merindukan jawabannya. Keesokan harinya, peristiwa semula terulang kembali, bahkan pada hari ketiga pun terjadi hal yang demikian. Abdullah, putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin al-As, tidak tahan lagi. Meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskannya, maka timbullah suatu ide dalam benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Tentu, jawab si penghuni surga yang ternyata seorang Ansor bernama Sa'ad bin Amr bin al-As. Setelah memperhatikan, mencermati, bahkan mengintip si penghuni surga, ternyata tak ada sesuatu pun yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga, tidak ada sholat malam, tidak ada pula puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan nyenyak hingga beberapa saat sebelum fajar. Memang, sesekali ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di pembaringannya, tetapi sejenak saja dan tidurnya pun berlanjut. Pada siang hari, si penghuni surga bekerja dengan tekun. Ia ke pasar sebagaimana halnya orang yang ke pasar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya atau yang tak sempat kulihat. Aku harus berterus terang kepadanya. Demikian gumam Abdullah bin Amr. Apa yang kau lihat, itulah saya, jawab si penghuni surga. Dengan rasa kecewa, Abdullah bin Amr bermaksud kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga seraya berkata, "Apa yang kau lihat itulah yang saya lakukan. Ditambah sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala keinginan saya." Hadis riwayat Ahmad.